Maka ini gak sembarangan. Komunitas rela baik ini dibentuk oleh Ustaz Lukman, ini gak sembarangan. Ini benar-benar mungkin inilah salah satu cara Allah ingin memasukkan antum ke dalam surganya. Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang eratlah, bersatulah kami. Jangan berpecah belah. Kita satu, ikhwan fillah. Kita ini satu. Tujuan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun pekerjaan antum, apapun komunitas antum, tujuan kita satu, menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna tinabah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabi fil qabri wa adzabi bin nar. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihah. Dengan nikmat yang Allah berikan, amalan-amalan, ibadah-ibadah yang menjadi salah satu kewajiban kita bisa melaksanakan semua atas nikmat dari Allah. Maka kita senantiasa bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang Allah berikan ini tidak akan pernah bisa kita untuk menghitungnya, menjumlahnya atau menyebutkannya, tidak akan bisa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menyebutkan satu persatu nikmat Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan pernah bisa untuk menyebutkannya. Kenapa? Saking banyaknya nikmat Allah, kita gak akan bisa. Satu permintaan Allah, apa itu? Mensyukuri nikmatnya. Dan kesyukuran itu bagian dari untuk mendapatkan nikmat yang lainnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian mau bersyukur dengan nikmat Allah, Allah akan tambah kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Yang kadangkala kita tidak pernah meminta. Kita nggak pernah minta tapi Allah kasih. Contoh saja, air liur. Pernah nggak kita berdoa pada Allah, ya Allah berikan saya air liur dalam satu hari ini berapa liter? Pernah nggak? Tidak ada. Tapi Allah berikan air liur sejumlah yang kita butuhkan. Karena memang Allah itu sangat sayang kepada hambanya. Maka dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan ini syukuri. Salah satu bukti kesyukuran adalah kita senantiasa mengucapkan hamdan. Kita mengucapkan atau hamdan, bersyukur kepada Allah. Dan kita jadikan nikmat ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, hari ini, di hari Sabtu ini ya, hari Sabtu masih di dalam bulan Ramadan, ini kita diberikan nikmat yang luar biasa, berkumpul seperti ini. Ikhwan, pernah enggak ketika antum berpikir di saat nanti Allah ambil nyawa kita, bisa enggak kita kumpul seperti ini? Tidak bisa. Belum mesti bisa. Kita akan kembali kepada Allah sendiri-sendiri. Kita enggak bisa untuk tersenyum, berngobrol begini, enggak bisa. Maka kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih bertemu dengan saudara kita, masih kita bisa melihat wajah-wajah saudara kita. Saya lama sudah nggak ketemu dengan wajah-wajah teman-teman ini.
mungkin bertahun-tahun ya, udah lama sekali. Alhamdulillah di sini saya ditemukan oleh Allah. Ada sedikit berubah wajah-wajahnya, tapi saya ingatlah. Ini pernah. Abah tua ya. Kamu ganteng. Masya Allah. Memang tanpa kita sadari, umur kita akan bertambah. Yang jadi pertanyaan kita, bertambahnya umur kita, apakah bertambahnya amal soleh kita? Itu yang harus kita pikirkan. Ikhwan, Rasulullah SAW pernah mengatakan begini, bahwasanya khairun nas, sebaik-baik manusia itu man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang umurnya panjang, bertambah umur, semakin baik kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Itulah sebaik-baik manusia. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Maka kita melihat pada diri kita. Undur ila nafsik alaikum bi anfusikum. Kata Allah, alaikum bi anfusikum. Cukup diri kamu sendiri, perhatikan. Kalau kita melihat ayat-ayat Allah, ketika di zaman penuh fitnah, yang susah untuk kita rubah, yang susah untuk kita warnai mereka dengan kebaikan, maka alaikum bi anfusikum. Maka kita kembali kepada diri kita, selamatkan diri kita di saat zaman yang luar biasa rusaknya. Dan Rasulullah pernah mengatakan bahwa suatu saat nanti orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang uzlah, meninggalkan tempat di mana tidak bisa untuk dirubah, di mana kemaksiatan yang begitu merajalela, yang menghantui atau membuat iman kita akan rusak. Tinggalkan tempat itu. Makanya kalau punya rumah jangan bagus-bagus. Kalau rumah bagus tuh jadi sayang ditinggalin. Aduh, gimana ya? Sayang. Biasa saja. Antum tahu rumah Rasulullah berapa sih lebarnya? Pernah lihat gak sketsa rumah Rasulullah di YouTube? Itu dibuat oleh Mamlakah Arabia itu. Sketsa rumah Rasulullah kecil, gak ada ukurannya itu kalau gak salah itu hanya 5x4 berapa, kecil rumah Rasulullah. Bahkan kalau digayuh atapnya itu sampai, gak seperti ini, tinggi banget nih, istimewa banget nih rumah. Masya Allah. Tak ada masalah. Memang rumah itu bagian wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan. As-sa'adatu lil arba, kata Rasul begitu ya. Kebahagiaan seseorang itu ditopang dengan 4 hal. Antum, saya, antum semua bisa bahagia di dunia ini ketika memiliki 4-4-nya. Kalau punya 4, kalau punya 3 ya lumayan lah. Punya 2 lumayan, punya 1 alhamdulillah. Ala kulli hal. Nggak punya, celaka tuh. Celaka. Apa itu 4 hal itu? Yang pertama adalah mar'atun zaujatun sholihatun. Punya istri yang solehah. Punya semua ya? Alhamdulillah. Punya solehah. Karena memang ketika seorang wanita yang soleh itu akan menyertai dengan seorang laki-laki yang soleh, insya Allah. Lit-tajibina lit-tajibat, lil-khabisina lil-khabisat. Wanita atau laki-laki yang baik itu akan bertemu dengan yang baik, yang jelek ketemu dengan yang jelek. Antum merasa baik, istri antum berarti baik, gitu loh. Tahu ya? Jangan antum katakan, oh istri saya belum solehah, antum belum soleh berarti, gitu ya. Karena memang istri kita itu 11-12 dengan kita, gak jauh akhir. Jangan merasa antum soleh, istri gak solehah. Enggak, 11-12. Kecuali yang memang Allah kecualikan. Salah satunya di antara istri Nabi itu istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Itu lain cerita. Tapi hampir 11-12. Karena istri itu akan mengikuti sifat seorang suami. Makanya kalau kita menginginkan istri yang soleh, jadikan diri laki-laki yang soleh. Insya Allah istri kita akan menjadi istri yang soleh. Bagaimana istri? Begitulah antum. Kalau antum ingin lihat diri antum, lihatlah istri antum. Itulah antum. Gak bisa dimungkiri. Mau lari kemana kita? Begitulah kita. Yang kedua, maskanul wasi. Punya rumah yang luas. Punya rumah yang luas itu kebahagiaan. Tapi rumah yang luas itu sesuai dengan kebutuhan, ya, kebutuhan. Kalau punya istri 1, anak 1, rumahnya kecil aja, cukup 2 kamar gitu loh. Punya istri 1, anak 1, rumahnya besar, kamar 4, untuk apa? Itu melebihi batas. Itu namanya apa? Kalau berlebihan itu namanya apa? Mubazir.
Kalau punya kamarnya 4, istrinya 1, anak 1, berarti tambah anak supaya ada yang ngisi. Karena ruangan yang tidak ada penghuninya itu akan dimanfaatkan oleh jin. Bangsa jin itu akan senantiasa berada di tempat yang tidak dipenghuni orang. Dan itu bisa beranak pinak di situ. Karena jin sendiri pun punya keluarga. Kadang-kala dia masuk bersama orang-orang yang ya rumah-rumah kosong, nggak ada penghuni, diisi oleh dia. Kalau udah diisi bertahun-tahun, nah disitulah ketika dibangun biasanya marah, ini rumah saya, karena zalim. Kecuali jin-jin yang muslim, yang soleh-solehah nggak akan melakukan itu. Mereka akan berada di tempat yang ditempatkan oleh Allah. Biasanya jin-jin ini berada di tempat-tempat yang jauh dari manusia. Walaupun mereka sama, mempunyai kewajiban yang sama untuk belajar kayak kita. Salah satunya seperti ini. Saya yakin ada jin rela baik yang ikut. Percaya nggak tuh? Saya yakin. Emang kita doang yang rela baik, jin pun ada rela baik. Yang rela baik ada. Karena mereka ada yang soleh kayak antum, ada yang soleh seperti istri antum, banyak. Cuman mereka tidak bisa mewujudkan diri. Karena seorang jin yang soleh dan soleh tidak akan mewujudkan diri mengikuti seperti antum. Enggak berwujud. Dia pada alamnya. Tapi mereka datang loh. Ketika ada undangan, ini ada undangan nih, buka bersama, rela baik. Ya datang. Saya yakin ada. Mungkin juga ada di sini, nggak tahu di mana. Mau kenalan juga susah, kita nggak tahu gitu loh. Saya yakin ada akhir. Imanullah. Maka jangan merasa kita sendiri. Wah ini rela baik kok begini-begini aja. Loh siapa tahu banyak jin rela baik loh. Tapi kita tidak harus mendata jin, nggak perlu gitu. Tidak perlu. Silakan para jin nyeklis sendiri. Enggak. Tentu ada komunitasnya sendiri dan ada yang mengemandu. Karena mereka pun mencari ilmu untuk diamalkan. Karena mereka mempunyai kewajiban yang sama. Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Jin dan manusia itu punya tujuan yang sama, untuk beribadah, untuk mencari kebaikan, sama. Maka jangan dikira kita sendiri yang berbuat baik, rela baik hanya kita. Enggak. Mereka sama. Maka kita tidak sendiri. Kita banyak saudara-saudara kita yang soleh, di antara para jin banyak. Bergembiralah, banyak teman kita. Seperti itu ya. Dan yang ketiga, kata beliau, markabun hani. Kita memiliki markab itu tunggangan, kendaraan yang nyaman. Bukan kendaraan yang mewah, yang mahal, bukan. Kalau mewah, mahal, mogok, percuma. Gak ada manfaatnya Pak ya. Mogok, gak bisa beli bensin misalnya. Harus pertama mahal sekarang ya. Wah gak bisa nih. Mau beli pertalite gak boleh Pak, ini mobil mewah. Gak bisa. Mogok di rumah. Mendingan mobil biasa tapi nyaman. Nyaman itu bisa mengantarkan kepada hajat kita. Itu yang disebut nyaman. Karena yang bagus itu bukan kebutuhan, itu hanya sekedar keinginan. Bagus itu keinginan bukan? Keinginan supaya dipandang orang, wah, supaya dibilang, wah, ini itu aja. Makanya kita harus sadar, kita ini menginginkan kebutuhan atau memang keinginan. Kalau kebutuhan mobil, kita butuh mobil, perlu kita beli mobil. Anak kita 10 gak punya mobil, susah enggak? Susah. Mau silaturahim ke orang tua, adanya motor 1 diunjal. Tahu unjal gak? Bolak-balik, lo capek. Kita butuh, makanya kita berdoa kepada Allah. Allahumma rzuqna markaban hani'an. Ya Allah, berikanlah rizki, kendaraan yang nyaman untuk keluarga kami ya Allah. Nggak tahu cara Allah nanti dikasih pesawat, alhamdulillah kita butuh pesawat misalnya. Allah maha tahu nih, RB ini butuh pesawat nih ya Allah, helikopter diberiin. Sangat bisa, sangat mungkin. Kenapa sampai saat ini kita belum mempunyai pesawat? Karena belum butuh. Ini RB belum butuh, nggak dikasih oleh Allah. Kita lihat,
Kenapa sampai saat ini saya belum punya motor ya? Kamu belum butuh menurut Allah loh ya. Kamu belum butuh menurut Allah, bukan menurut hawa nafsu kita. Kalau hawa nafsu kita butuh semua. Saya butuh ini, ya Allah butuh ini. Nah, keinginan antum. Tapi kebaikannya belum mesti. Maka Allah, saking sayangnya Allah kepada kita, diberikan sesuai dengan kehendak Allah. Gitu loh. Maka ikhwan fillah, kenapa kita diperintahkan untuk beriman bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman meyakini dengan takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ada takdir yang buruk? Menurut hawa nafsu kita ada. Tapi takdir di sisi Allah tidak. Semua takdir Allah baik. Makanya kita ini, segala sesuatu yang terjadi pada kita dan keluarga kita, yakini itu yang terbaik. Yakini itu yang terbaik. Ya Allah, saya yakin ini yang terbaik. Ya Allah, berikan aku kesabarannya. Berikan aku pahala dari ujian ini ya Allah. Itu saja. Husnul dan billah, bahasa kita ya. Husnul dan billah, bersangka baik kepada Allah, itu bagian cara untuk mendapatkan kebaikan khairan katsiran, kebaikan yang baik di sisi Allah. Maka ikhwan fillah, jadi ketika kita belum memiliki kendaraan yang nyaman, husnudzan billah. Husnudzan billah. Dan ini pun adab. Di antara adab kepada Allah yang paling rendah, yang paling bawah itu husnudzan billah, bersangka baik. Semua yang terjadi pasti ini yang terbaik. Itu saja. RB sekarang sampai saat ini mungkin antum orangnya ini saja, inilah orang yang terbaik gitu loh. Oh enggak? Seperti itu ya, barakallahu fikum. Dan yang keempat, kebahagiaan yang keempat itu ketika kita memiliki jarum saleh, memiliki tetangga yang saleh, tetangga yang baik. Tetangga itu ada dua, jaril junub wa jaril junub wa jaril. Dalam Al-Quran disebutkan apa? Yang disebutkan adalah dalam Al-Quran itu tetangga itu ada dua, yang namanya tetangga dekat dan tetangga jauh. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Ketika kita memiliki tetangga yang saleh, baik yang dekat dan jauh, maka itu tanda kebahagiaan antum. Tanda kebahagiaan antum. Tetangga yang dekat, ada yang menafsirkan tangga dekat itu tangga dekat rumah. Ada. Ketika kita berada di sini, misal rumah saya di sini, tetangga kita adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah. Nyaman nggak hidup kita di sini? Nyaman. Ketika kita tinggal pergi kemana, istri kita tinggal, anak kita tinggal, kita nggak ada was-was, nggak ada rasa khawatir, karena seluruh tetangga di sini orang-orang yang soleh. Saya yakin mereka akan membantu keluarga saya ketika ada masalah. Benar nggak? Saya pasti itu. Gitu lah. Maka ikhwanullah, memiliki tetangga itu perlu yang soleh, itu tetangga dekat. Orang Arab nih ya punya pepatah begini, ajaru qabla dari. Pepatah beliau, mereka mengatakan, dan ini orang-orang Arab soleh loh. Ajaru qabla dari. Ketika mereka hendak membuat rumah, mau membeli rumah, gitu ya, itu bukan melihat, wah murah gak ya? Kalau kita kan murah gak? Murah, ayo ikut dong. Salah. Orang Arab bukan berbicara murah apa enggaknya. Walaupun mereka orang Arab kan kaya, kata siapa? Kalau orang Arab kaya semua, apalah manfaat orang kaya kalau hidup di tengah-tengah orang kaya? Gak ada disebut kaya kalau semua kaya kan? Pasti banyak orang miskin juga. Maka mereka, orang-orang saleh itu, jaru qabladar, ketika mereka hendak bertinggal atau mau bertempat tinggal, mau ngontrak lah kita mau ngontrak, itu jangan melihat murah gak, tempatnya banjir gak, bukan. Jangan mencari yang gak banjir, tapi cari tetangganya siapa, tetangganya baik apa enggak, soleh apa enggak. Itu penting, karena ini berkaitan erat dengan kebahagiaan keluarga kita. Mungkin saya bertemu dengan beberapa orang yang saya ketemu. Di
mana orang teman-teman ini cerita kepada saya, dia tinggal di satu perumahan, yang perumahan ini luar biasa, konsumtifnya luar biasa. Setiap bulan itu hampir gonta-ganti motor dan mobil. Maka tetangga atau teman ini bercerita, Masya Allah, bingung saya merasakan. Istri saya itu terpengaruh dengan tetangga ini beli ini, pengen keinginan itu luar biasa. Terpengaruh dengan melihat tetangga. Karena tetangganya tidak melihat maslahat, madarat, manfaat, dan ini nggak melihat. Yang penting dia punya beli, dihabisin semua. Orang yang beriman tidak seperti itu. Ketika dia punya bonus misalkan, karena dia kerja di PT, Ramadan dapat bonus 30 juta misalnya, dia nggak harus beli motor baru. Dia sudah punya motor. Dia nggak harus beli ini dan ini, enggak. Orang beriman nggak akan berpikir seperti itu. Dia akan berpikir, saya manfaatkan untuk Islam apa nih? Agama Allah butuh yang mana nih? Dia akan berpikir seperti itu. Ikhwanillah, orang yang soleh berpikir untuk akhiratnya. Begitu gak? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan lihat, perhatikan. Kata Allah, lihat wal tandur, lihatlah, perhatikanlah. Perhatikan apa ya Allah? Ma taqaddama, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu persembahkan untuk Allah, apa yang kamu persiapkan untuk hari kematianmu. Kita disuruh untuk melihat itu. Ikhwan fillah, perlu kita senantiasa berpikir itu. Maka banyak dosa yang kita lakukan. Percaya gak? Antum merasa gak banyak dosa yang kita lakukan? Sangat banyak. Yang namanya dosa itu kan tarkul ma'murat tarkul ma'murat wa fi'lul ma'dhurat, meninggalkan satu perintah dan melakukan larangan. Itu kan dosa. Dikatakan dosa itu ketika kita meninggalkan perintah Allah, meninggalkan perintah Rasulullah, dan melakukan larangan Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengatakan, aksiru dikraha dimulatat. Aksiru, kalimat aksiru itu fi'il amri lil jam'i. Itu adalah fi'il amar, perintah keseluruhan. Perbanyaklah. Siapa yang perintah? Semua kita, saya, antum, semua. Apa perintah Rasul? Aksiru. Perintah Rasul, banyak-banyaklah kamu mengingat kematian. Mengingat kematian. Satu hari berapa kali antum ingat mati? Satu hari ini. Hari ini hari Sabtu, dari habis bangun tidur sampai hari sore hari ini, berapa kali antum ingat mati? Berapa kali? Hah? Ada 5 kali enggak? Ingat mati. Ya Allah, kalau saya mati gimana ya? Ingat gak antum? Atau lupa? Ada yang lupa, ada yang ingat ya. Ada yang ingat mungkin 3-5 gitu ya. Kalimat aksiru itu 8 menit lagi. Mau buka katanya. Barakallahu fikum. Jadi aksiru itu banyak namanya, banyak dalam fi'il, dalam kalimat fi'il itu lebih dari 3 kali. Jadi kalau kita pas mau sholat, kita ingat, ya Allah, kalau saya meninggal gimana ya Allah? Ya Allah. Ingat, ketika kita ingat mati secara spontanitas, kita akan berusaha melakukan kebaikan sebaik-baiknya, itu pasti, ya gak? Tapi ketika kita berpikiran, wah, besok acaranya apa ya? Nanti lebaran pulang mudik gak ya? Seakan-akan antum itu hidupnya masih panjang antum. Antum ya gak yakin ngapain antum berbicara mudik apa enggak? La yanfa, gak ada manfaatnya tuh bicara mudik kalau antum gak yakin hidup. Lebih baik yang kita bicarakan apa persiapan kita ketika kita mati. Itu yang kita bicarakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, la khaira fi katsirin min najwakum. Gak ada kebaikan sedikit pun. La khaira, kata Allah, la khaira,
Tidak ada kebaikan. Tidak ada kebaikan. La khaira fi katsirin min najwakum. Tidak ada kebaikan banyak-banyaknya ngomong antum, bicaranya antum, SMS-nya antum, ngobrolnya antum, nggak ada kebaikan. Kata Allah loh ya. La khaira fi katsirin min najwakum illa kecuali kata Allah. Kecuali 3 hal. Illa man amara bisadaqah. Yang pertama, kalau ngomongnya antum ngajak orang bersedekah. Ayo kita sedekah yuk, ayo kita zakat, ayo kita infak. Ngajak, ayo di sana membutuhkan sedekah, ayo di sana membutuhkan wakaf, ayo di sana. Itu kebaikan. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Itu ngobrol yang benar. Bukan ngobrol untuk mudik, oke apa? Kereta bisa. Dosa nggak ngobrol seperti itu? Tidak dosa. Cuma itu dikhawatirkan fudulul kalam. Antum tahu fudulul kalam? Fudulul kalam itu sumumul qalbi. Sumumul qalbi. Penyakit yang akan meracuni hati antum. Orang yang banyak ngomong, orang yang banyak bicara, orang yang banyak ngobrol, yang tidak menambahkan iman kepada Allah, pasti meracuni hati. Maka as-sukutu minad dhahab. Diam itu termasuk emas. Diam itu emas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fillah. La khaira fi katsirin min najwakum illa man amara bis sadaqatin. Pertama, au ma'rufin, atau ma'ruf, atau ngajak untuk berbuat baik, rela baik. Ayo kita mau bantu orang nih. Yuk kita mau nolong saudara kita. Yuk kita bantu dia. Ayo kita melakukan ini. Ayo melakukan kebaikan ini, kebaikan. Itu yang baik. Maka ikhwanillah, antum ini sudah berpakaian rela baik. Berarti antum benar-benar harus jadi orang yang baik. Rela berbuat baik. Ketika antum naik motor, jumpa ada orang mogok, antum berhenti. Saya rela baik Pak, saya bantu. Jangan hanya sekedar tulisan rela baik, berjalan anjut saja antum, gimana? Diam saja merem, ada orang membutuhkan, tapi antum diam saja. Apa manfaat tulisan? Ihwanihakullah. Di tulisan antum itu menandakan antum orang baik. Maka dunia ini tidak membutuhkan sekedar tulisan, tapi membutuhkan action. Yes gak? Yes or no? Yes. Membutuhkan action, bukan tulisan. Lah tulisan mau pintar, sangat pintar tulisan. Maka kita harus action. Bisa bantu pada saudara antum, bantu dia. Kalau antum bisa bantu tenaga, kasih tenaga. Kalau antum bisa dengan uang, kasih uang. Kalau antum bisa nasihat, kasih nasihat. Kalau antum punya ilmu, kasih ilmu. Apa yang saya bisa? Ikhwan fillah. Ada seorang sahabat, Anas bin Malik meriwayatkan satu hadis. Hadis ini Hasan, sahih riwayat. Disebutkan hadis begini. Kurang lebih ya hadisnya begini. Li ayyamsi ma'a akhili fi hajatin ahabbu ilayya an a'takifa fi hadzal masjidun nabawi syahran. Ikhwan, Rasul pernah mengatakan, Rasulullah ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apa kata Rasulullah? Berjalannya aku. Nah, rela baik ini suka berjalan loh. Saya selalu memantau di grup. Masya Allah, luar biasa. Saya salut sama antum. Benar, saya hebat. Saya antum jempol semuanya kalau tempat saya nggak. Benar, salut sama antum. Rela baik ini luar biasa. Tinggal membutuhkan istiqomah ya. Walaupun yang saya lihat beberapa orangnya ini terus, subhanallah ya. Masya Allah ini, Masya Allah. Ini contoh tauladan kebaikan. Terutama komandan kita nih. Subhanallah, luar biasa. Jadi kata Rasulullah, berjalannya diriku bersama saudaraku menuju tempat saudaraku, menuju seorang muslim
untuk memenuhi hajatnya, untuk memenuhi kebutuhannya. Dia butuh bantuan apa, saya bantu. Itu lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada aku beriktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Bisa gak antum iktikaf di Masjid Nabawi? Gak bisa, orang antum di sini kok. Gak bisa, antum di Masjid Nabawi gak bisa. Tapi seandainya antum, di antara antum ada yang iktikaf sekarang sebulan penuh di bulan Ramadan sekalipun di Masjid Nabawi, itu masih lebih baik, rela baik yang sekarang lagi kerja baik di jalanan untuk memenuhi kebutuhan saudara. Maka ini gak sembarangan. Komunitas rela baik ini dibentuk oleh Ustaz Lukman, ini gak sembarangan. Ini benar-benar mungkin inilah salah satu cara Allah ingin memasukkan antum ke dalam surganya. Maka jangan pernah melepaskan baju rela baik. Pakai terus kebaikan, bolehlah di dalam hati kita, harus dalam hati kita ya. Baju boleh kita cuci, kita lepaskan, tapi kebaikan tetap dalam hati kita. Kita selalu menolong saudara kita. Wallahu a'lam. Udah 9 menit belum? Sudah ya? 1 menit lagi. Barakallahu fikum. Ikhwanillah. Yang ketiga, kata Allah, la khaira fi katsirin min najwakum illa man amara bis sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Yang ketiga, kebaikan itu kata Allah itu adalah ketika antum menjadi fasilitator, menjadi salah satu sarana untuk mendamaikan dua orang yang bertengkar. Kalau ada di antara kita yang berseteru, yang bertengkar, berbeda pendapat atau berbeda apalah, sehingga menjadikan renggang di antara kita, jadilah kita orang yang menjatuhkan mereka. Itulah kebaikan. Ikhwanullah, menyatukan saudara yang sedang bertengkar, itu kebaikannya luar biasa, ikhwan. Luar biasa. Subhanallah. Makanya Rasulullah SAW ketika ada sahabatnya yang bertengkar, mereka langsung saudarakan, mereka langsung suruh untuk bersatu. Kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Pegang eratlah, bersatulah kamu, jangan berpecah belah, jangan berpecah belah. Kita satu, ikhwan fillah. Kita ini satu. Tujuan kita adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun pekerjaan antum, apapun komunitas antum, tujuan kita satu, menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin boleh beda tempat kita, beda-beda rupa kita, tapi satu, tujuan kita adalah surga dan ridhonya Allah. Begitu kan? Ayo, barakallahu fikum. Mungkin ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kalau ada kata-kata yang tidak sopan, tidak pantas, menyakiti hati antum, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Astaghfirullahaladzim. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.